Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menulis pendahuluan artikel jurnal internasional dengan mengikuti model CARS. CARS ini kepanjangannya adalah Creating a Research Space, atau menciptakan peluang atau alasan untuk penelitian. Jadi di dalam pendahuluan artikel jurnal internasional kita harus menjawab 3 pertanyaan penting supaya artikel kita dibaca oleh pembaca jurnal. Tentu sebelumnya supaya artikel kita menarik bagi editor jurnal sehingga mereka mau menerbitkannya atau melanjutkannya ke proses reviewing. Di pertanyaan pertama yaitu mengapa judul penelitian atau judul artikel kita itu menarik atau penting. Yang kedua, mengapa penelitiannya perlu dilakukan dan apa tujuan atau apa ciri khas atau apa temuan penting dari penelitian tersebut. Nah, ini model CARS yang diusulkan oleh Swales pada tahun 1990, yang terdiri dari 3 move atau 3 sub bagian, yaitu pertama establishing a territory, yang di sini isinya ada 3, yaitu claiming centrality, yang kedua making topic generalization, dan yang ketiga literature review. Nah, khusus literature review ini untuk mempersiapkan move 2, yaitu establishing a niche. Dan yang move 3 yaitu occupying a niche. Di sini isinya ya seperti tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau mengumumkan hasil penelitian yang penting atau yang menarik, ya, atau juga menyampaikan outline dari artikel kita. Ini akan kita bahas satu persatu, mulai daripada establishing territory. Namun pada tahun 2004 Swales merubah pola CARS menjadi lebih sederhana, khususnya pada move 1 yang tadinya berisikan 3 step atau 3 langkah. Namun di sini tinggal 1, yaitu topic generalization and increasing specificity. Jadi yang move 1 ini tujuannya adalah untuk menjawab mengapa judul artikel kita itu penting atau menarik. Nah, dalam model sebelumnya Swales itu menjelaskan ada 4 alasan mengapa judul penelitian penting atau menarik. Yang pertama, karena ada masalah ya di lapangan, di dalam praktek keseharian. Nah, tentu masalah ini perlu didukung dengan data ataupun referensi sehingga pembaca yakin bahwa masalah itu memang ada dan benar, ya, valid. Yang kedua, karena judul kita itu merupakan judul penting di dalam suatu bidang ilmu, ya, untuk suatu pengajaran atau untuk suatu praktek tertentu. Jadi karena judulnya itu penting. Yang ketiga, karena judulnya itu baru, ya, berada dalam dalam topik penelitian baru atau bidang ilmu yang baru berkembang. Lalu yang keempat, karena judul tersebut menjadi judul populer. Nah, tentu buktinya adalah kita harus merujuk kepada peneliti-peneliti atau penulis-penulis lain yang juga menulis tentang judul tersebut. Jadi saya ulangi, ada 4 alasan mengapa sebuah judul artikel
Tentu juga judul penelitian itu penting dan menarik. Yang pertama karena ada masalah, yang kedua karena penting, yang ketiga karena populer, yang keempat karena baru. Jadi kita boleh memilih satu atau lebih dari alasan-alasan tersebut untuk meyakinkan pembaca agar mereka mau menerima judul penelitian kita, judul artikel kita menarik dan penting. Nah, move 2 ini establishing a niche. Nah, ini perlu persiapan. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa penelitian saya penting karena penelitian ini populer, karena penelitian ini dalam bidang ini ada masalah, karena ini bidang baru. Nah, jadi tidak bisa. Kita harus merujuk atau mereview apa saja yang sudah diteliti orang tentang topik ini. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja penelitian-penelitian orang lain tentang topik yang sama atau yang berdekatan, ya, karena kita akan memberikan suatu kontribusi atau tambahan informasi tentang topik itu kepada pembaca. Jadi mustahil kita bisa memberikan tambahan informasi atau melanjutkan apa yang sudah dilakukan orang sementara kita sendiri belum tahu apa saja yang sudah diteliti orang. Jadi kita hanya bisa memberi tambahan informasi atau new knowledge claim, ya, memberi kontribusi terhadap pengetahuan pembaca terhadap satu topik kalau kita menyampaikan kepada pembaca bahwa ini sudah pernah diteliti orang, sudah pernah ditulis orang. Nah, namun di antara yang sudah diteliti, di antara yang sudah ditulis itu masih ada yang belum, masih ada yang perlu dibahas, diteliti atau ditulis. Nah, sehingga pembaca yakin dengan membaca artikel ini mereka akan mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan informasi. Dan itulah yang disebut dengan news value atau novelty dari sebuah artikel. Jadi news value itu dijanjikan pada bagian pendahuluan, walaupun nanti tambahan informasi itu akan disajikan pada bagian pembahasan artikel. Jadi tidak pada bagian pendahuluan. Di sini kita hanya berjanji saja bahwa nanti akan saya sampaikan, akan saya sajikan informasi yang selama ini masih diragukan atau masih tidak konsisten atau masih belum terjawab, ya, dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi di move 2 ini yang disebut dengan establishing a niche, itu menciptakan alasan rasional atau peluang untuk penelitian. Jadi bukan karena ada masalah saya meneliti, bukan karena topiknya ini populer saya meneliti, bukan karena topik ini penting, berguna, ya, bagi dalam satu bidang ilmu saya meneliti, tetapi karena adanya kesenjangan, adanya gap informasi dari referensi atau literatur yang ada. Jadi begitu pentingnya literature review pada bagian pendahuluan ini, ya, untuk menyajikan, ya, menyampaikan kepada pembaca bahwa seorang penulis sudah membaca penelitian-penelitian atau referensi yang lain, sehingga saya masih perlu memutuskan, masih perlu meneliti ini karena adanya kesenjangan, adanya kekurangan, adanya keterbatasan dari apa yang sudah ada dalam literatur. Makanya dalam menulis literature review ini kita diharuskan merujuk pada hasil-hasil penelitian mutakhir, ya, misalnya dalam 5 tahun terakhir, sehingga akan tercapai tujuan kita, yaitu step 1B ini, adding to what is known, menambah kepada apa yang sudah
diketahui atau sudah ditulis orang lain. Tetapi tidak di sini, ya, tidak di bagian pendahuluan ini kita menambah pengetahuan itu, karena di sini kita baru berjanji, ya, akan meneliti, akan menulis sesuatu yang akan bisa menambah pengetahuan pembaca. Nanti di bagian pembahasan barulah kita realisasikan janji ini, ya. Lalu di sini move 3, presenting the present work. Nah, ini lebih bervariasi, ya, daripada model yang 1990. Di sini ada announcing present research descriptively, ya, jadi mengumumkan penelitian yang sekarang, ya, seperti research question, research objective, ya, atau hypothesis, atau juga, ya, yang bersifat optional, boleh ada boleh tidak, yaitu definisi-definisi istilah yang penting atau baru, atau summarizing method, ya, sedikit meringkas metode. Ini di bagian pendahuluan, ya, ini tapi ini optional. Announcing principal outcomes, ya, hasil temuan, ya, ini juga optional, ya. Stating the value of the present study, nilai, ya, atau manfaat penelitian yang sekarang. Outlining the structure, jadi yang obligatori itu hanya satu, yaitu announcing present research descriptively and or purposefully. Jadi ini isinya adalah research question dan tujuan. Oke, mari kita lihat claiming centrality, ya, move 1, mengapa judul penelitian penting. Nah, ini beberapa referensi saya kutipkan di sini. Bagian pendahuluan sebuah artikel jurnal harus bersifat argumentatif. Jadi gaya penulisan kita harus bersifat argumentatif dan persuasif, khususnya untuk mendukung pentingnya tulisan ilmiah tersebut. Dalam bagian ini, penulis berusaha meyakinkan dan menarik minat para pembaca, tentu termasuk di sini editor jurnal dan reviewer jurnal, agar menerima bahwa penelitian yang telah dilaksanakan, ya, dan dilaporkan dalam artikel jurnal tersebut penting, menarik dan bermanfaat. Itulah yang tadi yang saya sebut, ya, centrality claim atau claiming centrality. Menurut Hunston 1994, para penulis artikel jurnal harus membahas dua alasan yang sangat penting untuk mendukung kegiatan penelitian agar meyakinkan pembaca, ya, dan juga bersifat persuasif. Pertama, terdapat kesenjangan pengetahuan yang ditinggalkan dari studi-studi relevan sebelumnya. Dan kedua, kesenjangan pengetahuan tersebut terjadi pada suatu topik yang penting, ya. Nah, kedua pertanyaan ini sama pentingnya, namun biasanya dinyatakan melalui gaya, retorika, dan fitur linguistik yang berbeda. Dengan kata lain, bagian pendahuluan artikel jurnal, sebagaimana dalam teks akademik lainnya, harus benar-benar informatif, argumentatif, dan persuasif, dan ini mengharuskan penulis menggunakan literatur yang terkait dengan topik tulisan, artinya menggunakan referensi, ya. Pendapat kita atau klaim-klaim kita harus didukung dengan referensi-referensi yang relevan dan mutakhir untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita sajikan merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah, ada kebaharuan. Untuk mendukung argumentasi dan persuasif tersebut, penulis harus menggunakan citation atau referensi terkait. Jadi salah satu cara yang paling efektif dalam berargumen yaitu menggunakan referensi mutakhir, khususnya referensi dari literatur yang ditulis oleh orang-orang penting, orang-orang aktif, ya, dalam komunitas bidang ilmu tertentu. Nah, berikutnya establishing niche, yaitu move 2, untuk menjawab why is the research important, mengapa penelitian penting. Jadi kalau tadi move 1 itu menjawab pertanyaan mengapa judul atau topik penelitian menarik atau penting, move 2 ini harus menjawab, meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang kita lakukan adalah sesuatu yang penting, ya, dan perlu. Ini salah satu contohnya,
Ya, meskipun telah banyak penelitian tentang bagaimana penulis Indonesia mengutip referensi yang relevan dalam teks akademis mereka, namun sejauh pengetahuan penulis belum ada studi komparatif yang dilakukan, khususnya tentang bagaimana penulis Indonesia dalam multidisiplin. Inilah dasar pemikiran dari penelitian ini, yaitu untuk meneliti bagaimana penulis Indonesia menggunakan reporting verbs atau kata kerja pengutipan dalam pendahuluan artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau terindeks. Dengan demikian, ya, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ini akan ada di move 3, ya, yaitu research question. Nah, di sini kita lihat ini pola kalimat argumen yang dimulai dengan meskipun, ya, kalau dalam bahasa Inggris although, ya, lalu diikuti but atau however di tengahnya. Ya, jadi ini artinya kita mengakui, ya, mengetahui, ya, bahwa sudah ada ataupun sudah banyak penelitian serupa yang dilakukan oleh orang lain, namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab, namun masih ada yang metodenya yang berbeda, ya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, pernyataan establishing a niche ini tidak mungkin kita tulis. Kita melakukan telaah pustaka atau literature review. Jadi ini dasarnya kita menyampaikan move 2. Apa itu telaah pustaka atau literature review? Yaitu ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik yang sama. Jadi kalau Swells itu mengatakan literature review itu adalah the story, ya, research story. Jadi cerita tentang penelitian-penelitian terdahulu yang ditulis, ya, kembali, direview, artinya dievaluasi, tidak sekedar disampaikan secara deskriptif, tapi kita cari apa yang belum, ya, kita review, ya, apa kekurangannya, apa keterbatasannya, apa kelemahannya dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penulis harus mendeskripsikan, meringkas, mengevaluasi secara objektif. Jadi mengevaluasi. Di samping mendeskripsikan, meringkas, juga harus mengevaluasi secara objektif dan memperjelas penelitian sebelumnya itu. Penulis harus memberikan dasar teoritis untuk penelitian dan membantu penulis menentukan sifat atau jenis penelitiannya. Penulis harus mengakui dan menghargai peneliti sebelumnya, dan dengan demikian dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang kita lakukan telah dipahami dengan baik atau mengandung informasi yang cukup relevan. Jadi dengan melakukan telaah pustaka, pertama kita menunjukkan kepada pembaca bahwa penelitian kita itu bukanlah yang pertama, bukanlah satu-satunya, tetapi merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu. Ya, jadi jangan kita secara subjektif mengakui, ya, belum ada penelitian tentang ini, ya. Jangan-jangan kita yang belum membaca, ya. Karena yang akan membaca artikel kita bukanlah mahasiswa yang baru belajar ataupun orang yang tidak terbiasa dalam komunitas satu bidang ilmu, tetapi yang akan membaca adalah editor jurnal, reviewer jurnal, yaitu orang-orang yang aktif dan expert members, ya, dari komunitas top penelitian tertentu. Jadi orang-orang yang sudah pakar. Kita tidak mungkin, ya, menyampaikan sesuatu yang menurut kita belum, padahal mereka sudah tahu. Jadi kita harus hati-hati betul, ya, di sini mengatakan mengevaluasi, mereview penelitian terdahulu, karena yang akan membacanya adalah para pakar. Jadi di sini harus ada evaluasi. Evaluasi di sini artinya melihat kesenjangan. Bisa saja kesenjangan itu tidak dalam bentuk kelemahan, ya, tetapi bisa saja dalam bentuk ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu. Ya, mungkin misalnya tentang penggunaan, ya, sebuah metode pengajaran tertentu, ya,
Lalu dari beberapa penelitian dianggap efektif, lalu hasil penelitian yang lainnya menganggap kurang efektif. Artinya itu masih tidak konsisten, ya, hasil penelitian terdahulu, dan itu sudah bisa berupa gap, ya, sudah bisa berupa alasan, ya, space, ya, to do research, ya. Jadi kesimpulan kita untuk MOVE 2 atau establishing a niche itu harus diambil berdasarkan kajian pustaka. Jadi bukan karena yang lain. Kita melakukan penelitian tertentu bukan karena ada masalah, bukan karena topiknya penting, bukan karena kita menganggap itu perlu, atau mungkin bukan karena kita tertarik, tetapi adanya kesenjangan informasi, adanya keterbatasan informasi, keterbatasan data, ya, dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan telaah pustaka. Nah, yang ditelaah di sini hasil-hasil penelitian terakhir 5 tahun terakhir tentang topik yang sama atau berkaitan, sehingga pembaca betul-betul yakin bahwa kita sebagai penulis sudah well informed, sudah betul-betul paham, mengetahui apa saja yang sudah diteliti orang dan apa yang masih perlu, apa yang belum. Karena jurnal tidak akan mau menerima sebuah penelitian yang sudah berkali-kali diteliti orang sebelumnya. Nah, sementara penulis itu tidak mengakuinya, tidak menyampaikannya dalam tulisannya. Seakan-akan, ya, penulis itu tidak tahu bahwa orang lain sudah meneliti tentang ini. Nah, jadi kita harus mereviewnya. Walaupun sudah banyak penelitian tentang topik yang sama dilakukan sebelumnya, itu tidak berarti kita tidak bisa meneliti lagi, ya. Jadi kita dari sekian banyak penelitian yang sudah diteliti sebelumnya itu tentang topik yang sama, kita harus berusaha mencari, ya, mengevaluasi, mengkritisi kalau perlu, ya, apa yang masih belum, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu diteliti, ya, dari apa yang sudah. Nah, jadi ini sangat penting kita tulis, ya, di bagian pendahuluan, yaitu literature review, ya. Boleh kita katakan tidak mungkin ada sebuah penelitian tanpa kita menyajikan literature review terlebih dahulu, ya. Artinya sekedar masalah yang ada di lapangan tidak bisa menjustifikasi atau memberi alasan atau dukungan terhadap sebuah penelitian, ya. Itu hanya untuk memulai saja, claiming centrality saja. Sementara untuk establishing a niche, nah, lalu pada move 3 yaitu occupying the niche, itu hanya berupa pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian, ya, atau temuan yang penting, ya. Jadi ini yang wajib tadi hanya tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesa, kalau ada hipotesa. Yang lainnya adalah optional, ya, pilihan, boleh ada, boleh tidak. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Saya ulangi, di dalam bagian pendahuluan ini ada 3 move, ya. Move 1 claiming centrality, move 2 establishing a niche, move 3 adalah occupying the niche. Dalam centrality claim kita harus bisa menjawab mengapa judul atau topik penelitian atau artikel kita penting dan perlu. Tentu di sini perlu referensi pendukung, ya, karena kita berargumen dan persuasif, ya, supaya orang mau menerima argumen kita atau klaim kita butuh referensi-referensi yang banyak dan mutakhir. Pada move 2 establishing a niche, kita harus bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita perlu dan penting, ya, karena adanya kekurangan, keterbatasan, kesenjangan atau kelemahan dari penelitian-penelitian yang relevan yang terdahulu yang sudah kita review, ya, di dalam bagian literature review. Dan move ketiga adalah occupying the niche, yaitu menyajikan ciri khas atau fitur dari penelitian
yang sudah kita lakukan dan akan kita tuliskan ya di dalam artikel ini. Demikian saja yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana menulis bagian pendahuluan artikel jurnal internasional menggunakan model CARS, yaitu model Creating a Research Space dari John M. Swales dari University of Michigan dari USA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.